Hello everyone, kita masuk dalam materi besaran pokok dan besaran turunan. Oke, di materi besaran pokok dan satuan ini kita akan pelajari yang pertama tentang alat-alat ukur. Nah, kamu tahu tidak ada yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Nah, contoh hal yang bisa diukur, contohnya seperti tinggi badan, massa buah, panjang benda, sedangkan hal yang tidak diukur seperti kasih sayang dan rasa percaya diri. Nah, untuk fokus kita hari ini kita masuk pada pengertian besaran, jenis-jenis besaran, kemudian kita akan next ke besaran pokok dan besaran turunan. Nah, seperti kalian lihat di layar, ini ada macam-macam alat ukur, ya. Alat ukur seperti mikrometer skrup, gelas ukur, jangka sorong. Nah, di sini ada fungsi ya dari setiap alat ukur. Contoh untuk mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Sedangkan gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur volume dan jangka sorong biasanya kita bisa menggunakan untuk mengukur panjang atau diameter luar ya dan sebagainya. Nah, macam-macam alat ukur lainnya ada juga timbangan badan, penggaris, meteran, neraca dua lengan, timbangan dapur, dan timbangan gantung. Pastinya ini kalian sudah pernah lihat ya, seperti tinggi badan. Tinggi badan itu alat untuk mengukur massa badan ya. Jadi massa badan kita bisa tahu, kita 48 kg, kita 30 kg ya, seperti itu. Kemudian penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang. Meteran juga mengukur panjang, neraca dua lengan mengukur massa, timbangan dapur ya sama juga mengukur massa atau bahan makanannya, dan timbangan gantung untuk mengukur massa. Ini bekerja dengan sistem pegas atau alat digital yang sering digunakan di pasar. Nah, kita masuk di pengertian besaran. Besaran itu apa? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kamu ukur dan hasil pengukuran dari besaran itu dapat dinyatakan dalam angka atau nilai. Nah, contohnya kalian bisa lihat tinggi badan Ali 150 cm. Tinggi badan itu adalah besaran, tinggi itu besaran. Sedangkan 150 itu angka atau nilai, sedangkan cm atau sentimeter itu adalah satuan. Nah, jadi besaran itu seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Itu disebut dengan besaran. Ya, seperti contoh yang sudah kalian lihat tinggi. Tinggi itu adalah besaran. Oke, kita masuk di jenis-jenis besaran. Jadi ada dua jenis besaran, yaitu disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran dasar atau besaran utama, sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Ya, oke, besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 ya, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, sedangkan besaran pokok ini memiliki satuan. Nah, satuan yang digunakan yaitu secara internasional. Satuan internasional atau disingkat SI ya. Nah, besaran pokok itu satuannya yaitu SI-nya meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat yaitu mol. Nah, untuk besaran turunan itu ada banyak ya besarannya. Nah, ini beberapa Miss kasih saja yaitu seperti luas, volume, kecepatan dan percepatan serta gaya. Nah, sedangkan luas untuk besaran turunan, kenapa dia besaran turunan? Karena dia diturunkan dari besaran pokok. Jadi seperti rumusnya dia memiliki rumus yaitu panjang dikali lebar. Itu contoh dari luas persegi panjang. Sedangkan volume balok yaitu rumusnya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu contoh dari beberapa besaran.
Nah, untuk pengukuran besaran bisa lihat di gambar ada salah satu contoh alat yang digunakan yaitu namanya jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong kalian bisa lihat di layar. Ada yang disebut dengan rahang dalam, itu bagian atas, dan ada yang disebut rahang luar, itu bagian bawah. Nah, kemudian ada baut pengunci, ada skala yang di bawah itu yang kecil, itu namanya skala nonius, sedangkan yang di tempat yang besar itu disebut dengan skala utama. Nah, teman-teman, biasanya untuk rahang dalam itu digunakan untuk menghitung diameter dalam benda. Contohnya cincin. Cincin kan ada diameter dalamnya. Nah, itu bisa digunakan untuk bagian atasnya menghitung diameter dalam cincin, ya, atau diameter dalam gelas, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca pengukuran pada jangka sorong. Nah, yang pertama kamu harus menentukan skala utamanya, ya. Skala utama, yang kedua kamu menentukan skala nonius. Nah, untuk penentuan skala utama, kalian membaca angka sebelum garis 0 pada skala nonius. Kita lihat pada gambar, itu angkanya 2, sekian, belum sampai 3 ya. Karena yang di berhentinya itu terakhir di angka 0. Angka 0 itu terbacanya 2,4 ya. Nah, berarti skala utamanya 2,4, sedangkan skala noniusnya kalian lihat garis skala yang berimpit dengan skala utama, yaitu 2,1. Nah, ingat untuk skala nonius kamu harus mengalihkan dengan 0,01 sebagai angka ketelitian. Sehingga hasilnya dijumlahkan skala utama tambah skala nonius, hasilnya mendapatkan 2,421 cm. Nah, alat ukur lainnya adalah micrometerscope. Nah, ini adalah bagian-bagian dari micrometerscope. Ada yang disebut dengan poros gerak, kemudian lengan mikrometer, skala nonius yang bisa diputar, ya. Skala nonius itu bisa diputar. Kemudian yang di utama itu, ya, itu namanya skala utama yang ada di lengan mikrometer. Nah, kemudian benda itu diletakkan di posisi seperti gambar, ada tulisan work di situ, ya teman-teman bisa lihat di situ, ya di situ ada benda. Nah, di situ kancing dengan poros gerak, ya itu bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, selanjutnya untuk menghitung mikrometer skrup sama dengan jangka sorong, yaitu jumlah dari skala utama ditambah dengan skala nonius. Tapi untuk mikrometer skrup angka ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Nah, teman-teman boleh lihat di situ skala utamanya adalah 10,3 mm dan skala noniusnya dia di angka 23. Jadi yang segaris, lihat garis tengah sampai di skala nonius itu berhimpit garisnya, berarti lihat angkanya ya, karena dia di bawah 25 berarti dia sekitar 23. Kemudian dikali dengan angka ketelitian adalah 0,01, hasilnya 10,53 mm. Nah, selanjutnya untuk pengukuran besaran turunan bisa kalian menggunakan rumus luas, yaitu mengukur panjang dan lebar. Contohnya di sini ada kertas yang berbentuk persegi panjang. Di situ disampaikan hitunglah luas kertas tersebut. Kita tahu luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, kalau dicontoh panjangnya 25, lebarnya 20. Jadi hasilnya 25 kali 20 sama dengan 500 cm persegi. Nah, ini teman-teman boleh lihat di layar adalah rumus dari luas benda. Jadi ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan trapesium. Nah, untuk pengukuran besaran turunan lainnya, kamu bisa mengukur dengan rumus volume benda. Di sini kalian bisa lihat balok ya, bendanya balok. Jadi kita harus tahu rumus balok. Balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi untuk menghitung volume. Nah, di gambar ada panjang balok 10 cm, lebarnya 6 cm dan tinggi 4 cm. Di semuanya kita kalikan sehingga mendapatkan hasil volume balok yaitu 240 cm kubik. Nah, ini Miss sudah tampilkan rumus-rumus dari volume benda ya. Jadi volume bangun ruang ada kubus, balok, prisma, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya silakan kalian berlatih.
Nah, sampai di sini pembahasan kita untuk materi besaran pokok dan besaran turunan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.